the product will speak for itself juga gitu ya, kayak Hopefully. orang jadi pengen nge-share juga secara pribadi gitu. Nah lanjut lagi nih Kak Tio, penasaran pengen bongkar dikit kalau strategi marketingnya yang mungkin berbeda daripada brand-brand lain tuh apa? Yang buat Tuku tuh bisa tetap sampai sekarang makin hits malahan sih. Beda banget sih Gwen. Kenapa bedanya? Karena dari awal aku bikin budget marketing aku bikin 0. Berbeda. Kenapa Iya. teman-teman aku bikin 0? Ya kan Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. coba aku inget-inget. Ini Enggak. sedikit gitu. Ya takutnya ada tapi enggak Iya, keinget kan iya, lupa kan. Seingatku sih enggak sih Gwen. Enggak ya. Nah. So far to what you remember enggak ya. Tapi kayak maksudnya are you confident enough with designing itu Kak? Karena itu beda banget loh. Of course not. Karena kan ini kan bukan masalah idealisme untuk tidak memilih ada investor atau Iya. tidak. Itu kan cuma masalah waktu. Dan itu gaya bermain, itu masalah speed kan gitu. Kebetulan aku punya hal yang aku prioritaskan dulu, Iya. yang aku anggap sesimpel. Kenapa nggak franchise itu yang paling gampang deh. Iya. Franchise itu memang bisnisnya berkembang cepat. Tapi yang paling bikin, misalnya Gwen sekarang masih minum Tuku apa? Iya. Misalnya kualitas rasanya, betul. keramahan baristanya. Iya. Yang aku tahu Gwen, aku punya cabang sekarang 26, yaitu dan itu disenangi orang ya karena itunya. Iya. Terus kalau aku for the sake bisnis berkembang aku buka banyak demi mendapatkan profit lebih gitu ya. Tapi aku mengorbankan apa yang membuat aku berdiri sekarang, Iya. aku nggak berani ngambil resiko itu I gitu. see. So buat aku Indonesia masyarakatnya terlalu beragam untuk aku pahami mereka senangnya kayak apa ya. Mereka senangnya kopi kayak apa, di serving kayak apa, dengan gaya toko kayak apa. So aku saat ini aku dan teman-teman di Tuku menikmati kenalan lebih lambat, tapi aku bisa hadir menjadi lebih dekat untuk mereka bisa Tuku tiap hari. Semua yang aku keluarkan bisa lebih relevan buat mereka, dan apabila nanti orang ingat kopi Indonesia, ingatnya Tuku jadinya. Iya. Jadi lebih kayak ya memang dekat kapasitinya juga ya Kak. Maksudnya nggak mau semua terlalu buru-buru cepet-cepet ngambil kan. Oh ini semua ambil investor, ikutan juga deh gitu kan. Tapi nanti kualitasnya atau segala macam yang make Tuku different and stands itu jadi hilang gitu ya. Selama aku mampu, Harus terus bener-bener. abis itu permintaannya sebanyak itu kayak, Mas Tio aku butuh Tukunya ada 1.000 nih karena aksesnya banyak. Ya aku anggap kan itu harapan dan doanya Iya, gitu. iya. Jadi ya aku akan usahakan ke sana gitu. Tapi yang jelas kayak Gwen bilang ya consumer listening dilakukan terus gitu. Jadi Iya. dan kita juga terus melakukan yang terbaik lah gitu secara operasional supaya kita bisa berkembang tapi juga kualitasnya terjaga. Tuh, jadi walaupun saat ini belum ada investor atau chip in, padahal pasti banyak yang mau lah ini. Dari tadi tuh ping gitu ya. Kita juga mau kok, tapi belum sekarang. Belum saat ini, tapi sampai sekarang juga masih tetap grow. Dengan yang tadi balik lagi, bisnisnya punya value-nya, punya standarnya yang memang itu di-keep dari awal buka sampai sekarang. Nah, itu kan yang buat suatu bisnis bisa long lasting gitu ya, Kak. Nah, lanjut lagi nih Kak Tio. Penasaran pengen bongkar dikit kalau strategi marketingnya yang mungkin berbeda daripada brand-brand lain tuh apa? Yang buat Tuku tuh bisa tetap sampai sekarang makin hits malahan sih. Oh, beda banget sih Gwen. Kenapa bedanya? Karena dari awal aku bikin budget marketing aku bikin 0. Jadi beda banget. Oke, berbeda. Kenapa Iya. teman-teman aku bikin 0? Ya kan teman-teman tahu ya dulu kopi kita beli 30 ribuan ya. Iya. Terus aku jual 18.000 kan. Iya. Udah nggak punya spare lagi gitu. Jadi nggak bisa marketing. Jadi bukan berarti aku nggak bisa buy one get one seperti teman-teman brand yang lain, karena budgetnya nggak ada. Iya. Tapi tentunya teknik strateginya Pemasaran, pasti ada lah ya. Yang mungkin promo kita nggak ada, tapi strategi branding itu dipikirkan betul, marketing dipikirkan betul. Tapi yang paling mendasar yang juga aku bisa share ke teman-teman, yang aku bikin marketing kan aku prioritaskan dulu adalah gimana caranya produkku harus memarketingkan dirinya sendiri. Bagaimana supaya demikian? Makanya aku harus make sure
perceive value dari produk yang aku berikan itu harus benefitnya lebih tinggi daripada cost yang mereka customer keluarkan. Jadi ya udah, misalnya tadi kan aku ceritakan bagaimana pas bikin kopi mereka aku tanya kan, kalau rasanya kayak gini mau berapa harganya? Dia bilang 30 ribuan. Nah itu kan berarti ekspektasi Betul. cost yang Maunya mereka keluarkan. segini masih nggak apa-apa lah gitu Or ya. bahkan benefitnya mereka merasa ini sebanding dengan harga 30 ribu. Iya. Turns out harganya 18 ribu. Betul. So 12 ribu itulah adalah happiness yang Untung didapatkan. nih gitu ya, udah enak. Nah 12 harga ribu segini itulah gitu ya. yang men-trigger orang mungkin melakukan word of mouth. I see. 12 ribu itulah yang membuat mereka kembali lagi. Iya. Intinya itu, makanya aku bilang bagaimana kita produknya harus menjawab kebutuhan supaya orang akan merasa itu value for money-nya bagus dan akhirnya mereka merasa kayaknya ini oke untuk aku beli tiap hari ya, untuk repeat buying. Sebenarnya kan gitu. Itu yang aku fokuskan di awal secara produk minuman. Iya. Yang lainnya aku siapkan untuk marketing yang bagus, makanya produk abis itu service sama ambience. Product service and ambience. Itu sudah harus jadi satu experience yang dipikirkan. Abis itu masuk ke komunikasi. Kalau gue lihat kita membangun brandingan Tukul yang tetangga banget, neighborhood banget kan. Terus kalau lihat di Instagram kita tidak terlalu aktif, nggak terlalu ngepost banyak-banyak. Terus kalau dilihat kebanyakan fotonya bukan foto produk, karena yang pengen kita share adalah ambience-nya. Yang pengen kita share adalah happiness orang-orang yang lagi di sana gitu kan. Karena kalau cuma produk ya datang kayaknya semua foto produk akan similar lah gitu lah ya. Jadi pengen kita share value-value yang lainnya. Nah tapi dari situ biasanya terbentuklah sebuah branding positioning tersendiri yang nanti ada yang bilang terlepas brand mana lebih murah, terlepas brand mana mungkin lebih enak, tapi aku merasa aku lebih tuku. Apa itu yang nggak tahu, beda-beda tiap orangnya, tapi itu kind of strategi marketing, strategi branding yang coba dibangun lah gitu. Ada value yang dianggap relevan dan dekat dengan tetangga tuku yang juga minum setiap hari gitu. The product will speak for itself juga gitu ya, kayak Hopefully. orang jadi pengen nge-share juga secara pribadi gitu. Nah terus kan pandemi udah jalan 2 tahun nih Kak. Kayaknya orang-orang di sini, folks di sini pada penasaran gitu. Apakah ada perbedaan omset tuku before after? Apakah makin melejit? Fun fact tertentu. Kalau itu kayaknya kita aku juga pengen share ya sama teman-teman. Serunya di industri kopi ya. Kita kemarin di pandemi diberkahi sama ekosistem yang menyenangkan. Jadi di awal-awal dulu kita di bulan, kan kita kasus pertama Januari Februari ya. Iya. Maret gitu ya. Nah, Pas udah Maret udah mulai naiknya kan. Betul. Nah Februari itu kita sudah melakukan Zoom bareng, kita sudah bikin grup WhatsApp bareng. Name it, brand-brand kopi Indonesia. Kita bikin poster campaign bareng. Sampai kita grup WhatsApp-nya dibuat hashtag ngopi di rumah. Karena kita pengen orang social distancing tapi tetap menikmati kopi. Karena kita juga nggak mau kopi yang sudah dipanen di hulu nggak bisa dibeli. Nggak bisa keluar. Jadi kita harus make sure bagaimana orang tetap minum kopi meskipun sedang pandemi atau sedang di rumah. Nah dari situ tentu ada efek dulu. Semua coffee shop pasti ada perubahan. Ada yang turun 80%, ada yang 50% gitu. Dan Tuku juga merasa ada penurunan yang cukup signifikan lah gitu. Karena hashtag yang ngopi di rumah, kalau dari Tuku waktu itu action yang diambil adalah kita kan pengennya orang tetap beli ya, tapi di rumah aja. Tapi bisa aja kan lewat ojek online gitu. Tapi kalau beli tiap hari mahal dong transportnya. Nah demi tetangga Tuku makanya Tuku mengeluarkannya botolan. Jadi Tuku itu memang sudah punya konsep namanya Tuku Cur. Tuku dikucur atau Tuku dalam bentuk curah. Oke, Tuku Cur. Jadi Tuku Cur. Tapi waktu itu mau bentuknya toko. Nah, cuma karena ada pandemi kemarin, ya udah kita keluarkan dalam bentuk botolan terlebih dahulu. Botolan 1 liter. Turns out jualan 50 sehari, jalan 100 tambah 150 tambah. Sampai ya cukup banyak lah akhirnya kita perharinya gitu ya. Dan akhirnya itu juga kita share di grup. Kita cuma share bahwa Tuku works nih jualan botolan.
Ya udah akhirnya beberapa teman-teman di Cipete khususnya saat itu akhirnya juga beli botolan dan akhirnya banyak juga yang jualan botolan juga gitu. Botolan itulah yang membantu Tuku sampai sekarang yang tadinya minus kasarnya. Jadi sekarang agak ada sisi bertumbuhnya sedikit lah. Kita bersyukur di pandemi kemarin sedikit bisa tetap bertumbuh dan tidak ada pegawai yang dirumahkan atau dipotong lah gajinya gitu. Cuma kita tidak bisa menikmati kenaikan tersebut karena Tuku juga berada dalam satu holding company dan sayangnya yang survive hanya Tuku gitu. Jadi kita harus menyelamatkan brand-brand lain juga gitu. Nah, boleh dong Kak, ini kayak Fox ada request nih. Kira-kira aja gitu ya. Apa nih? Omset bulanan Tuku tuh di berapa sih ya? Andai aku bisa share, karena itu aku juga bingung karena setiap daerah beda-beda banget soalnya kan. Tapi yang jelas aku tuh senang Tuku itu mungkin orang minum setiap hari ya gitu kan. Kita senang bikin kopinya. Jadi biasanya kita satu toko aja tuh at very minimum paling enggak 300 cup aja tuh pasti ada lah gitu kan. Jadi ya Per day ya? Per day-nya. Hitung sendiri. Tapi itu common kok di semua coffee shop rata-rata kan demikian karena untuk membalikan modal mesin espresso yang itu aja kan teman-teman mungkin juga ada yang tahu harganya itu nggak sedikit kan. Jadi memang mau nggak mau mendingan kita jual tidak terlalu mahal kalau aku pribadi ya tidak terlalu mahal tapi secara konsumsi cukup banyak kuantitinya gitu sih sebenarnya. Iya dah, itu jawabannya. Coba yang matematikanya bagus, kira-kira berapa jumlah totalnya? Nah, tadi kan udah ngomongin tuh Kak, ngomongin tentang ya tipis-tipis omsetnya. Nah, sekarang kalau misalkan awal-awal banget balik lagi throwback gitu ke 2015. Awal bangun Tuku itu berarti pure semuanya dari kantong pribadi. Permodalan segala macam. Tadi kan aku sempat cerita bahwa ada brand-brand keluarganya Tuku juga nih yang kita selamatkan kemarin di pandemi gitu karena ada salah satu brand namanya Toots House itu sudah dibangun dari 2010 itu tempat aku bereksplorasi F&B makanan dan minuman salah satunya kopi kan dan alhamdulillah bisnisnya dia juga cukup lancar sehingga bisa sedikit menyisihkan untuk membuka brand baru gitu kan karena waktu itu memang yang aku baca di toko buku adalah katanya bisnis F&B di tahun kelima itu tahun paling berat. Makanya di tahun kelimanya Toots House 2010 yaitu di 2015 aku mencoba mencari bisnis baru. Nah saat mencari itu aku mencari bisnis apa ya yang kira-kira menjawab kebutuhan bisa memberikan impact dan bisa dibikin untuk jangka panjang. Dan dekat sama yang keseharian juga ya tadi kan udah memang jual kopi di Toots House-nya terus coba-coba. Betul karena teman-teman harus paham kenapa bikin kopi salah satu yang paling mendasar setiap orang pasti di kopi ada yang karena hobi tuh ada yang karena pecinta kopi ada yang suka kopi. Nah aku mungkin nggak suka minum kopi banget tapi aku senang bikinnya. Jadi aku punya beberapa peralatan yang aku beli yang sebenarnya tidak dibutuhkan sama brand Toots House itu sendiri. Jadi aku menjustifikasinya dengan mengutilisasi kembali aset tersebut dengan membangun toko kopi yang menggunakan alat-alat yang sudah aku beli di brand sebelumnya. Ya Fox kalau misalnya orangnya suka beli-beli barang satu gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak kepake-pakai banget. Siapa tahu itu bisa jadi potensi bisnis berikutnya. Tapi Gwen itu poin penting menurut aku. Makanya tadi aku sempat bilang kalau kita mau bangun usaha pertama apa? Tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri itu bukan karena tahu maunya apa doang, tapi memahami kalau aku bilangnya modal kewirausahaan atau entrepreneurial capital gitu. Kita harus tahu kan kita punya aset apa sih? Kita punya link hubungan sama siapa sih? Kita punya uang tabungan pelajaran kampus berapa banget ini inget langsung. Iya. Ada tuh pelajaran entrepreneurial capital terus Kak. Betul. Ya aku juga mau share itu mata kuliah paling mengantuk dan menyebalkan. Iya benar. Turns out itu menurut aku ternyata pas aku jalanin, pas aku dengerin tuh dosen, lah ini basic banget, menurutku ini penting di awal. Iya. Karena aku sebagai orang yang malas, aku malas, aku anaknya mager, anaknya tidak berani ngambil resiko. Jadi maunya pakai yang ada aja, terus kalau rugi nggak seberapa kan gitu. Ya udah pakai tabungan seminim mungkin. Iya. Bikin toko aku pakai sisaan meja kursi yang ada di rumah, bantal, kulkas, etalase bekas bisnis distroku,
alat-alat kopi yang lama aku beli dan sebagainya. Karena kalaupun gagal, kan itu bisnis bangun kedua tuh gagal. Oh ya sudah. Nah aku bikin toko yang sangat kecil, yang tadi itu bahkan tokonya bekas warung kelontong gitu. Jadi ya bukan di sesuatu yang bangunan wah banget gitu. Tuh kenalin diri, tahu sebenarnya kita tuh startingnya tuh emang punya apa. Nah jadi kalau memang ada yang dimodalkan, ada yang punya segala macam ya dilanjutkan aja nggak apa-apa ya kak ya. Tapi dihitung ya. Iya betul. Dihitung, dicatat sebagai aset, bisa ditaruh di neraca atau di balance sheet-nya. Nah kak, tadi kalau udah sempat nyinggung sedikit kalau modal awalnya tuh juga pakai apa yang ada di rumah gitu ya. Modal awal tuh bangun tuku waktu itu berapa sih kak kalau boleh tahu? Hampir 500. Ini harus apa ya guys ya? Juta. Nah ya segituan ya berarti pas awal-awal. Tapi itu termasuk aset, dihitung aset-aset yang dimilikin juga, bukan yang dibeli doang. Nggak dihitung. Dihitung juga ya, berarti dari yang punya dihitung di situ. Karena nanti kan bakal terdepresiasi juga ya. Betul. By time. Oke. Terus kak kalau misalkan kalau boleh sharing selama perjalanan kurang lebih jalan 7 tahun ini jalanin toko, yang paling diinget lowest point momen yang pernah ada gitu selama bangun ini apa? Pastinya pandemi kemarin dong ya, satu Itu hal. ya. Tapi ya itu semua udah ngerasain ya. Tapi kalau yang lain sebenarnya bukan lowest point-nya tuku, tapi kalau aku kehilangan, aku cukup bisa jadi baper kalau aku punya customer yang tadinya datang jadi nggak datang lagi di momen awal tersebut. Karena kembali menurut aku tidak terlahir sebagai pure bisnis. Aku cukup put emotional value di sini. Jadi dan aku insecurean gitu kan jadinya. Jadi kalau nggak datang salah apa ya? Aku kopiku kok nggak laku apa gimana? Nggak enak atau gimana gitu. Itu satu. Kedua, aku kehilangan orang-orang yang tadinya aku proyeksikan untuk jadi the next aku gitu ya. Tim-tim awalku gitu. Alhamdulillah majority tim awalku masih bergabung sampai sekarang. Itu mungkin manual tidak seperti cerita-cerita heroik pebisnis pada umumnya gitu ya biasanya. Jual mobil atau apa gitu ya. Tapi aku yang pengen aku share mungkin aku ada kali lowest point-nya ya. Tapi kembali lagi saat kita kenal diri kita, saat kita tahu bisnis kita dengan baik, harusnya nanti teman-teman juga akan paham apakah ini the lowest point or not. Or kalau ini the lowest point, apakah ini akan berlangsung lama atau enggak. Jadi ya saat itu kayak aku pernah masanya turun kan, persaingan tiba-tiba pernah kencang juga tuh. Kayaknya tuku dulu pernah masanya tuku 1000 cup juga sehari gitu. Terus tiba-tiba turun gitu karena banyak persaingan. Ada sisi insecure dong. Jadi sebenarnya harusnya average-nya berapa sih ini gitu kan. Tapi ya sudah, kita terus dalami brand kita di mana, brand pesaing ada di mana, kita bikin mappingnya. Alhamdulillah sekarang sudah dapat lagi average yang in general jadi berapa sekarang gitu. Nah tapi kalau tadi kan memang dari Tuku sendiri strateginya belum buka franchise lah dan segala macamnya. How to ensure quality dari produknya kak kalau kayak gitu? Still The human resource-nya yang tadi kan bilang harus bisa bawa ambience yang seperti apa, servisnya. Do you have like a training apa gitu? Aku nggak punya training yang proper dulu ya. Jadi kalau ada orang masuk, aku interview, aku yang training langsung. Tapi aku nggak bisa bilang itu training, tapi aku buddying mereka. Jadi kalau Gwen tahu pas aku interview itu bukan aku nanyain mereka justru, aku malah cerita. Nah, apa respon mereka dari ceritaku itu yang akan menentukan mereka diterima atau enggak. Menarik. Apakah mereka barista yang biasa cuma ya kan gue cuma bikin kopi, or dia orang yang punya gagasan juga bahwa iya ya kenapa ya kopi Indonesia gini, iya ya kenapa orang senengnya begini senengnya begitu. Karena kopi skill bisa dibentuk, tapi attitude orangnya, dasarnya orang ini baik atau tidak, tulus atau tidak, itu nggak bisa dibentuk tiba-tiba soalnya. Iya betul. Gitu sih. Menarik sih karena mungkin kakak juga orangnya tadi ya kayak human related banget, terus emotional and anything. Jadi apa cara kakak approach untuk rekrut orang juga menarik gitu. Jadi I think jadi sampai sekarang pun yang udah ada timnya kan tapi kan kak untuk yang ngerekrut segala macam, tapi the story, the value and everything itu yang harus ada di orang-orang kayak gitu juga ya. Jadi ketika ngajarnya juga lebih enak. Because we're in service business kan. Emang kita jualannya kopi gitu, tapi kopi di mana aja bisa kita temuin kok. Iya. Yang bisa ujung-ujungnya beda nanti
aku pribadi deh, aku datang ke coffee shop lain, coffee enak itu basic. Aku nggak perlu yang enak banget, aku cuma butuh enak, cukup Iya. worth value for money, Iya. oke. Tapi kalau aku kenal sama baristanya atau sama owner or sama tamu yang datang di pagi hari itu, aku akan lebih senang ke situ. Iya. Karena itu nggak bisa ditemuin di tempat lain gitu. Itu Iya. akan bikin kangen Iya. kalau buat aku, karena aku bukan Iya, yang benar. penikmat kopi banget. Ini nih mungkin 2 pertanyaan terakhir gitu. Dengan kondisi sekarang gitu ya, makin banyak bisnis yang F&B tuh makin gila-gilaan gitu growing-nya. Dan cepet banget lah, maksudnya bermunculan brand-brand baru tuh super banyak gitu, kadang sampai bingung gitu ya kalau mau milih apa juga bingung gitu, ada baru lagi. What is your biggest threat in this business and how you will overcome it gitu? Kan kakak suka berimajinasi kayak ke depan tuh seperti apa gitu. Threat terbesar, salah satu yang masuk di listku by now itu masih tetap somehow global warming. Aku hidup dari bisnis yang komoditas yang ditumbuh di bumi ini. Iya. Tapi aku tidak bisa memastikan dalam say another 10 years atau 20 tahun lagi apakah kopi kita masih bisa diproduksi dengan jumlah yang sama hanya karena kita tidak merawat bumi ini dengan baik. Jadi penting sekali aku juga berhubungan baik sama di hulu. Aku juga punya brand satu lagi, kopi ini kopi beragam. Dia adalah back end-nya coffee shop yang aku bangun. Jadi kalau aku bikin tuku sebagai hilirnya, justru di beragam ini adalah di tengahnya yang bisa menyambungkan hulu dan hilir. Nah, si beragam itu punya aim ujung-ujungnya misalnya supplier yang masuk ke mereka harus melakukan agroforestry gitu. Mereka nggak boleh tebang tuh hutan misalnya gitu. Dicek dulu ininya gitu ya, qualification segala macamnya. Karena yang kita tahu kita pengennya ini berjalan panjang, sustainable gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau threat yang paling besar, selebihnya lebih ke arah rendahnya product knowledge dari market yang ada sekarang. Jadi market pun tidak bisa membedakan secara clear bedanya kopi Arabica dan Robusta misalnya. Kopi Arabica yang grade premium sama yang tidak premium. Yang sulitnya adalah industri jadinya quote unquote bisa sembarangan ngasih produk ke customer. Nah itu yang rasanya kami pun semua ekosistem kopi berusaha mengedukasi sebaik mungkin supaya tidak terjadi asymmetric information dalam hal produk gitu sih. Iya sih, itu secara industri ya kak, secara bersama juga. Iya kayak aku minum kopi juga nggak bisa bedain tuh, yang penting enak-enak, oh ini enggak gitu. Iya mungkin salah satu yang perlu diedukasi. Mungkin last but not least nih kak, buat folks di sini gitu yang mungkin mau buka another business F&B gitu karena mungkin punya passion di sana dan asetnya juga banyak di sana gitu yang sekarang. Gimana caranya mereka bisa mulai bisnis gitu yang mungkin nggak mainstream tapi bisa menjawab kebutuhan konsumen gitu? Aku menggunakan kata yang tadi Gwen pakai aja, consumer listening tadi sih. Aku suka bilang sekarang kalau bikin bisnis tuh udah nggak kayak dulu, nggak susah dulu, gampang. Kayak maaf orang punya duit sedikit juga tinggal bikin bisnis gitu. Orang bikin usaha dikit langsung bisa jadi entrepreneur. Boleh udah menyandang hak title tersebut. So aku pengennya teman-teman tidak berhenti dari bisnisnya sebenarnya maunya tujuannya apa dulu. Kalau cuma mau profit, then so be it. Tapi ya aku akan mengajak teman-teman untuk cari yang lebih beyond dari bisnis tersebut. Apa impact yang bisa diberikan terhadap society, terhadap lingkungan dan sebagainya gitu. Karena aku cuma pengen bilang kenapa itu yang dilakukan dulu. Jadi teman-teman abis ini mau bisnisnya kecil-kecilan dari pakai marketplace gitu di rumah, nggak apa-apa. Tapi selama visionnya jauh, itu akan jadi bensin, itu akan menjadi motor kita dalam menggunakan kepala kita untuk berkreativitas gitu. Betul. Tapi kalau kita harus ngapain? Saya misalnya aku ambil ini deh, Elon Musk deh. Elon Musk bilang kita jangan jadi orang yang ada orang berpikir bahwa plan ini baru tercapai 10 tahun lagi gitu. Kalau nggak salah dia bilangnya gitu. 10 tahun lagi, tapi kita harus jadi orang yang percaya dan mau mengusahakan bahwa ini bisa selesai dalam waktu 6 bulan. At least kalaupun kita gagal, kita menjadi orang yang terus bergerak selama setiap 6 bulan. Daripada orang tiba-tiba di awal sudah percaya bahwa itu baru akan tercapai di 10 tahun lagi gitu. So the idea adalah bagaimana kita men-spirit kita, mentality kita, sebenarnya kita mau sebesar apa gitu.
So kita nggak bisa cuma di atas kertas kita pengen besar tapi kita tidak set sesimpel bangun tidur kita jadinya jam berapa gitu. Kita harusnya bisa memilih goal yang lebih achievable lagi. Nggak bisa semuanya yang penting duitnya banyak, nggak bisa yang penting semuanya laku doang gitu. Jadi aku cuma pengen semakin dalam, semakin deep. Aku nggak minta kita menjadi filosofis gitu ya, tapi semakin deep kita, aku yakin itu akan membuat kita dibukakan jalan sama Tuhan soalnya. Aku biasanya bilangnya bikinlah bisnis yang proposal bisnisnya di approve sama Tuhan. Biasanya tuh kan katanya Tuhan melancarkan rezekinya bisa siapa saja kan. So kalau bisnis kita bagus, value-nya kita bagus, impact-nya bagus, harusnya sih Tuhan approve itu dan akhirnya bisnis kita dilancarkan sama Tuhan. Wih, keren banget tuh tuh proposal yang di approve sama Tuhan. Bener sih, iya. Mungkin Kak, ntar kita tadi udah nyinggung tentang filosofis gitu kan, berarti personal banget nih. Kak Tio adalah orang idealis, pragmatis atau realistis? Harus salah satu ya? Ya udah mau digabung-gabung juga nggak apa-apa Kak. Soalnya aku pernah dianggap orang, aku idealis, aku juga pernah dianggap orang yang realistis. Kenapa aku bilang idealis? Dari aku 2000 berapa tuh? 2008, sekarang 2022, aku sudah mengunci diriku di industri kopi. Karena ada sebuah vision, ada sebuah aim yang mau aku kejar. Salah satunya misalnya kalimatnya adalah meredefinisi kembali apa itu kopi Indonesia. Dengan aku punya 4 step. Satu, meningkatkan konsumsi kopi Indonesia. Kedua, memperbaiki apresiasi terhadap kopi Indonesia. Ketiga, memperkuat ekosistem di industri kopi Indonesia. Yang keempat, mendongengkan dunia melalui toko kopi. Jadi go internasional gitu. Tapi aku juga tahu semua itu stepnya beda-beda gitu kan. Dan kita nggak bisa nunggu semuanya ideal baru kita tercapai. Jadi aku harus realistis juga. That's why di saat kemarin 2012 misalnya ada specialty coffee naik, single origin, ketelusuran kopi sangat di highlight. Itu it's a good thing. Tapi aku butuh batu loncatan pertamaku adalah orang minum kopi dulu setiap hari dengan harga yang terjangkau. So jadi realistisku adalah mengatakan cari dulu satu minuman yang disenangi sama orang-orang sehingga mereka mau beli setiap hari, kalau bisa 2 cangkir sehari. Dan ternyata jawabannya adalah es kopi susu tetangga, yang mana itu adalah sebuah quote unquote ice latte dengan kopi Indonesia, dengan karakter kopi Indonesia dan dicampur dengan gula aren. I see. Jadi ya aku mencoba bilang jawabannya adalah Ananda Prasetyo, fusion dari idealis dan realistik. Wah, oke. Kayaknya sampai sini dulu ya, Fox. Seru banget pertanyaannya. Gue pribadi sih belajar banyak banget juga ya. Maksudnya balik lagi gitu, kayak punya bisnis tuh ujung-ujungnya harus memang you need to know the reason why juga ya. Dari awal, apa value-nya, apa yang mau di-bring. Vision-nya juga harus jauh ke depan gitu dan besar. Karena itu yang akan membuat kita terus mau maju gitu ya Kak ya. Karena kalau kita pikir cuma bisa segini, ya cuma segini gitu. Kan pernah ada yang bilang shoot for the moon, if you don't get the moon you will land upon the stars gitu. Jadi terus punya visi yang besar yang bisa membawa impact dan pastinya proposalnya yang diterima sama Tuhan. Oke, I think sampai hari ini dulu Kak Tio. Thank you so much udah share tentang Tuku. Very happy and learn a lot. Semoga Fox juga belajar banyak hari ini dan jangan lupa untuk terus nonton Finvolk Podcast dan share ini ke teman-teman. Thank you for your time and sampai jumpa Fox. See you in the next Finvolk Podcast. Dadah.